Acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53, Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas tahun 2025 pada hari ini dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Dimohon berdiri. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video sejarah singkat Gerakan PKK. Selamat menyaksikan. Tahapan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Pada tahun 1957, cikal bakal PKK dimulai dari adanya seminar home economic di bawah segi kehidupan keluarga. Ke-10 segi kehidupan keluarga tersebut meliputi 1. Hubungan intra dan antar keluarga, 5. Perumahan, 6. Kesehatan, 7. Keuangan, 9. Keamanan lahir batin, 10. Perencanaan sehat, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM. Pada tahun Dieng, Kabupaten Wonosobo, mereka hidup dengan ekonomi yang memprihatinkan dan di antara mereka banyak yang menderita honger-onger. Istri Gubernur Jawa Tengah kala itu, Istriati Munadi, kemudian berikut daerah-daerah di Indonesia, sehingga pada tanggal 27 Desember 3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah dan tembusan kepada seluruh Gubernur Indonesia yang isinya bahwa PKK warga dari sebelumnya pendidikan kesejahteraan keluarga. Loka Karya Pembudayaan 10 program pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program Pancasila. 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata tentang pembentukan tim pembina LKMD dan tim penggerak PKK pada setiap jenjang provinsi, kabupaten atau kota madya sampai tingkat kecamatan. Selanjutnya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dijabat secara fungsional oleh istri Menteri Dalam Negeri. Berkembangnya gerakan PKK di seluruh daerah Indonesia dan telah ditetapkannya Tim Penggerak PKK Pusat, maka demi koordinasi 1.838 anggota PKK dan 4.100.000 Ketua Umum Tim Penggerak PKK senantiasa bekerja keras meningkatkan peran PKK. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para asisten, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Bapak Johar selaku penceramah, yang kami hormati para Kepala OPD se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas yang hadir, yang kami hormati pengurus organisasi wanita se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus lama Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta nikmat sehat dan nikmat sifat, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa halangan sesuatu apapun untuk bersama-sama mengikuti peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53, Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas tahun 2025. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pada hari ini sebagai berikut. Dasar Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK
2. Peraturan Mendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK. 3. Program kerja tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas tahun 2025. 4. Surat Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 020 garing SKR garing PKK PST garing Romawi 2 garing 2025. Tema bergerak bersama PKK mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk 1. Menguatkan peran PKK dalam pembangunan berbasis keluarga. 2. Meningkatkan kapasitas kader PKK sebagai penggerak perubahan. 3. Mengoptimalkan implementasi 10 program pokok PKK secara holistik. 4. Memperkuat kemitraan strategis untuk pembangunan berkelanjutan. 5. Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan untuk penyampaian informasi tentang kegiatan-kegiatan tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas. 6. Kegiatan silaturahmi diadakan dalam rangka halal bihalal antar OPD dan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas dan kecamatan. Pelaksanaan dan peserta kegiatan. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari pada hari Selasa 15 April 2025 pukul 08 sampai dengan selesai bertempat di Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas. Peserta terdiri dari segenap pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas 45 orang, ketua dan sekretaris tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas 54 orang, kepala OPD 33 orang, undangan lain-lain 18, jumlah 150 orang. Anggaran berasal dari dana APBD Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang teralokasikan melalui Dinsos Permasdes Kabupaten Banyumas. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas atas arahan, bimbingan, dan dukungannya. Terima kasih juga kepada semua panitia. Teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Dan kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat banyak hal yang tidak berkenan. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, mohon memberikan sambutan, dan kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, dimohon berkenan membacakan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK dalam menyerahkan piagam penghargaan kepada pengurus selama Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ikrar silaturahmi oleh Ketua TP PKK Kecamatan Kalibagor kepada Ibu Mugi Rahayu Leonardo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Bupati Banyumas, yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Banyumas, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas, yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Bapak M. Johar selaku penceramah, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas dan pengurus lama tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua dan Sekretaris
tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, serta hadirin semua yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara halal bihalal di Pendopo Kabupaten Banyumas. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan ikrar. Sebelumnya saya tanyakan kepada ibu-ibu ketua dan pengurus tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Ibu-ibu yang saya hormati, tim penggerak PKK Kecamatan, apakah ikhlas saya mewakili ibu-ibu semua di sini? Alhamdulillah. Ikhlas nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta pengurusnya, kami mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin apabila kami selama bersama banyak sekali tutur kata, perilaku yang kurang di Ketua Tim Penggerak PKK dan pengurusnya, dan juga kepada pejabat-pejabat di Kabupaten Banyumas, kami mohon dimaafkan. Dimaafkan Ibu, Bapak. Alhamdulillah, kita sudah dimaafkan Ibu-ibu. Ibu-ibu yang kami hormati, semoga dengan ikrar ini kita akan semakin bekerja bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas dan pengurusnya. Kita akan memajukan kegiatan dari provinsi untuk memajukan PKK di Kabupaten Banyumas. Semoga dengan dukungan dan doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita tim penggerak PKK Kecamatan dan Kabupaten akan bersama akan menjadikan PKK di Kabupaten Banyumas akan lebih maju lagi, tidak ketinggalan di Provinsi Jawa Tengah. Hidup Jaya PKK. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sedikit ada pantun, Ibu. Kalau Anda pergi ke sawah, mampir ke ladang saya. Kalau ada ucapan yang salah, mohon dimaafkan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penerimaan ikrar. Dilanjutkan sambutan Ketua TPPKK Kabupaten Banyumas kepada Ibu Nur Aini Triharyanti Sadewo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas,
yang kami hormati para asisten Sekda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Bapak M. Johar selaku penceramah, yang kami hormati para Kepala OPD se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas yang hadir, yang kami hormati para pengurus organisasi wanita se-Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui kesempatan berbahagia ini, dengan rasa tulus dan ikhlas, saya terima ikrar permohonan maaf Ibu dan saudara-saudara semua yang telah diwakili oleh Ibu Mugi Rahayu Leonardo, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kalibagor. Yes. Insya Allah semua salah dan hilaf sudah saya maafkan dengan sepenuh hati. Demikian pula saya atas nama pribadi, keluarga, serta segenap pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas juga mohon dimaafkan lahir dan batin atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah pada kesempatan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini kita manfaatkan sebagai momentum untuk saling introspeksi diri dan musahabah untuk menjadi insan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan dari Ibu Tri Tito Karnavian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Kabupaten Kota. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Banyumas, Bapak M. Johar selaku penceramah, dan kami hormati pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas yang hadir, penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Banyumas, yang membacakan sambutan lengkap Ketua Tim Penggerak PKK sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Ketua dan pengurus tim penggerak PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah, para pimpinan organisasi perangkat daerah dan lembaga sebagai mitra kerja tim penggerak PKK, para pimpinan ketua organisasi wanita dan lembaga kemasyarakatan, para pimpinan lembaga organisasi kemasyarakatan, para kader PKK, dan para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama memperingati Hari Kesatuan Gerak atau HKG yang ke-53 tahun 2025. Perayaan ini bukan sekedar seremonial, tetapi juga momentum refleksi dan evaluasi terhadap kiprah PKK dalam membangun kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Yang berdasarkan pada 10 program pokok PKK, gerakan ini terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Selama lebih dari 5 dekade, PKK telah hadir di tengah masyarakat dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Gerakan ini berkembang menjadi sebuah kekuatan sosial yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan total sebanyak 2.547.838 kader PKK dan 4.189.126 kelompok dasawisma di seluruh Indonesia, PKK telah menjadi organisasi paling masif dalam mendukung program pemerintah dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hingga ke tingkat keluarga melalui peran aktif para kadernya. PKK telah menjadi agen perubahan yang menggerakkan potensi masyarakat agar lebih mandiri dan sejahtera. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi bukti bahwa PKK bukan sekadar gerakan sosial, tetapi juga pilar utama dalam pembangunan berbasis keluarga. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya banggakan, sebagai mitra pemerintah, PKK memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 10 program pokok PKK yang mencakup pendidikan, kesejahteraan, sandang, pangan, hingga lingkungan telah terbukti memberikan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan visi dan misi pembangunan nasional yang tertuang dalam Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 sampai 2029, PKK dapat berperan aktif dalam mendukung perwujudan 5 dari 8 Astacita, yaitu Astacita 1, memperkokoh ideologi Pancasila. Astacita kedua, mendorong kemandirian bangsa melalui melalui swasembada pangan. Astacita ketiga, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif. Astacita keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan penguatan peran perempuan. Serta Astacita ke-6, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengingat peran yang sangat strategis tersebut dan dengan semangat untuk bersinergi dengan pemerintah, maka tema yang diusung pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025 ini adalah bergerak bersama PKK mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas. Tema ini mengandung makna penting bahwa PKK perlu bersama-sama menyatukan derap langkah dalam mewujudkan Astacita untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025 sampai 2045, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, dalam upaya memperkuat peran PKK, pemerintah telah memberikan dukungan yang signifikan melalui berbagai regulasi pada tahun 2017. Gerakan PKK diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD PKK telah diperkuat posisinya menjadi lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang merupakan mitra kerja pemerintah desa dan dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam menjalankan program-programnya, PKK juga telah mendapat dukungan anggaran melalui APBN, APBD, maupun APBDes. Hal ini difasilitasi dengan berbagai payung hukum, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman APBD dan Pedoman Penyusunan RKPD yang dikeluarkan setiap tahunnya. Di tingkat desa, program dan kegiatan PKK telah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dukungan kebijaksanaan dan anggaran ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendorong peran PKK agar lebih optimal. Dengan adanya regulasi dan fasilitasi ini, diharapkan seluruh kader PKK dapat semakin berdaya dalam menjalankan program dan kegiatan yang menunjuk langsung kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Ibu dan Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesuai dengan Kemendagri 900.1.15.5 garis datar 3406 tahun 2004 terdapat 10 subkegiatan di masing-masing kewenangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang ditandai sebagai dukungan terhadap pembinaan PKK dan pelaksanaan program pokok PKK program kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan pemukiman, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan KB, koperasi, usaha kecil dan menengah perdagangan, serta unsur pemerintah umum dan kesbangpol. Adapun subkegiatan yang ditandai antara lain peningkatan ketahanan pangan keluarga, 2. Peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, 3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas. Sesuai data APBD tahun 2025 dalam SIPD, pembinaan PKK melalui program atau kegiatan yang ditandai tersebut
telah dilaksanakan oleh 38 provinsi, 327 dari 400 kabupaten, sebesar 78%, dan 82 dari 98 kota atau 83% kota, dengan total anggaran sebesar 499 miliar 80 juta 653.415 rupiah. Penggunaan program atau kegiatan yang ditandai tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan melibatkan tim penggerak PKK. Namun berdasarkan data tersebut masih terdapat gap sebesar 22% kabupaten dan 17% kota yang belum memberikan dukungan terhadap pembinaan PKK. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dimaksud belum mengoptimalkan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah. Sebagai perhatian dan evaluasi kita bersama, pada tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi dan Keuangan Desa, realisasi anggaran pembinaan PKK dalam APBDes di 35.325 desa dari total 75.265 desa seluruh Indonesia mencapai 202 miliar 559 juta 702.515 rupiah. Berdasarkan data tersebut dapat diasumsikan bahwa tiap desa menganggarkan 5.734.175 rupiah untuk pembinaan PKK. Dan dari total desa di Indonesia, baru 46% desa yang menganggarkan APBDes untuk pembinaan PKK. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang lebih besar bagi pemerintah desa agar mengalokasikan dukungan untuk PKK dalam APBDes, agar pelaksanaan gerakan PKK di desa bisa lebih optimal. Dengan memperhatikan data dan kondisi sebagaimana disebutkan, maka perlu dilakukan fasilitasi dan sosialisasi untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan PKK. Di sisi lain, tim penggerak PKK pun dapat secara proaktif berkoordinasi dengan perangkat daerah yang terkait untuk mengakses sumber pendanaan untuk pembinaan PKK di daerah. Hadirin yang saya hormati dan para kader PKK yang saya banggakan. Program-program ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional, sehingga setiap langkah yang kita ambil memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat yang kita harus memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi keluarga-keluarga Indonesia. Dalam pelaksanaannya pun lebih terintegrasi dan saling mendukung. Misalnya, program peningkatan gizi keluarga perlu dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi sehingga ketahanan pangan keluarga dapat terjaga secara berkelanjutan. Begitu juga dengan program pelestarian lingkungan yang bisa dikaitkan dengan upaya pengelolaan limbah rumah tangga dan peningkatan ekonomi berbasis daur ulang. Kedua, penting bagi kita untuk terus mendukung dan menggalakkan pemberian makanan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan lansia
ini adalah upaya nyata dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kader PKK harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat yang dapat menunjang tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Ketiga, kita harus terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita dalam menggerakkan keluarga. Kader PKK adalah ujung tombak gerakan PKK di masyarakat. Untuk dapat menjalankan perannya, kader PKK harus terus meningkatkan kapasitasnya, pelatihannya, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kader PKK dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk isu digitalisasi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan, kesehatan masyarakat. Keempat, perkuat kemitraan strategis untuk pembangunan berkelanjutan PKK tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademi, maupun masyarakat luas. Dengan kemitraan yang kuat, PKK dapat lebih efektif dalam menjalankan program-programnya dan memperluas dampaknya di tengah masyarakat. Kelima, dalam era digitalisasi ini, kita tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kita harus mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk efektivitas program, memperluas jangkauan informasi, serta membangun jaringan yang lebih luas dalam berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya harus dimaksimalkan untuk mendukung penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas. Hadirin yang berbahagia, saya berharap hal-hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dapat dilakukan oleh tim penggerak PKK di semua jenjang, baik di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan, serta seluruh kader PKK dan Dasawisma. Mari terus bersemangat bergerak bersama dan berinovasi dalam menghadapi tantangan ke depan. Kita harus terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan kita agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dan nyata bagi bangsa dan negara. Mari kita jadikan peringatan HKG PKK ke-53 ini sebagai momentum untuk semakin mengukuhkan komitmen kita dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, sejahtera. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan dedikasi yang tinggi, kita mampu membawa PKK terus maju dan memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan bangsa. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader PKK di seluruh Indonesia. Dedikasi dan kerja keras Ibu dan Bapak sekalian adalah kekuatan utama dalam mewujudkan visi misi PKK untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Semoga semua ikhtiar kita dicatat sebagai amal kebaikan dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati setiap langkah kita dalam mengabdi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Dirgahayu PKK, bergerak bersama PKK mewujudkan asta cita menuju Indonesia emas.
Hidup jaya PKK. Hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kadang-kadang berkata-kata gitu. Dan selanjutnya kepada Ibu Wahyu Hirawan. Penyerahan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon perhatian, pengumuman ditujukan kepada pemilik kendaraan roda 4 expander berwarna putih dengan nomor polisi R1066GH, dimohon untuk dapat memindahkan parkir kendaraannya untuk akses kendaraan lain.